Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini anak-anak solih-solihah? Angkat jempolnya ke layar kalau semuanya sehat. Iya. Bisa lihat jempolnya, Masya Allah. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, semoga kita semua senantiasa selalu diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya juga Rabbal kelancaran dalam Alamin. menjalankan puasa Ramadan di tahun ini ya, Miss Lia ya. Iya, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Rabbal Alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul bersama-sama dalam acara podcast Bisik Bincang Asik di kajian Ramadan Ilmu Islam Asyriania. Oke, salawat serta salam semoga selamanya tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan syafaatnya sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oke, anak-anak hebat, sudah sholat asar belum hari ini? Angkat jempolnya yang sudah. Oke, hebat semuanya, sudah sholat asar. Ya. Teman-teman di rumah, nanti sudah terlihat ya, hari ini Miss Nur dan Miss Lia sudah ditemani oleh Ustadz kita yang TOP-BGT, top banget dan famous nih di Iya, betul. Ya, langsung aja kita kenalkan ya Miss Lia ya. Iya. Assalamualaikum Ustadz Boy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz? Alhamdulillah, Miss Lia, Miss Nunu. Alhamdulillah. Di podcast perdana kita ini Ustadz kira-kira mau bahas apa nih Ustadz? Baik, insya Allah kita sore hari ini akan membahas mengenai keutamaan bulan Ramadan. Insya Allah. Alhamdulillah ini kan kita hari ini masuk hari kedua ya, Miss Nunu, Miss Lia. Iya, betul. Jadi biar kita lebih termotivasi lagi, insya Allah kita akan membahas keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Oke. Yang menarik sekali. Iya, sangat menarik sekali. Ya, teman-teman di rumah udah nggak sabar nih. Kayaknya langsung aja deh kita simak penjelasan dan juga pembahasan yang akan disampaikan oleh Ustadz Khair. Pada Ustadz Khair dipersilakan. Oke, baik, terima kasih Miss Nunu dan Miss Lia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, apa kabar anak-anakku sekalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Sukses mulia. Baik, coba Ustaz Aib tanya ya, hari ini yang puasa, coba yang puasa angkat tangannya mana ya? Coba angkat tangannya yang puasa. Angkat tangannya yang puasa hari ini. Oke. Kayaknya Miss Lia, Miss Nunu semuanya puasa ya? Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Ya. Alhamdulillah anak-anak SD Islam Asyriania hebat-hebat dan soleh-solehah semua nih. Amin. Baik, Miss Lia dan Miss Nunu, jadi kita alhamdulillah bersyukur kepada Allah, kita Allah masih berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan tahun ini ya. Sebelumnya kita selalu berdoa, ada Miss Nunu dan Miss Lia doa yang familiar apa itu? Allahumma barik lana fi Rajab wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah kita hari ini sudah memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan. Baik anak-anakku sekalian, begitu banyak hadis serta ayat-ayat Al-Qur'an yang memberikan kabar kepada kita semua mengenai keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan. Nah, ini paling tidak Miss Lia dan Miss Nunu ada 4 ya. Ada 4 ya. Apa itu keutamaannya? Yang pertama nih. Jadi yang pertama keutamaan yang Allah berikan di bulan suci Ramadan ini adalah Allah menurunkan Al-Qur'an di bulan suci Ramadan. Ya, Masya Allah. Jadi Al-Qur'an yang kita baca itu yang ada berapa juz? 30 juz. Kemudian 114 surat.
dan 6.660 ayat itu Allah turunkan di bulan suci Ramadan. Ya. Ayatnya apa? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Syahrul Ramadan, yakni bulan suci Ramadan, alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana Allah menurunkan Al-Qur'an. Kemudian apa tujuannya? Hudan linnas. Jadi tujuannya Miss Nunu dan Miss Lia adalah pertama hudan linnas, petunjuk bagi manusia, buat kita semua ya. Kemudian wabayyinat ya, dan penjelasan hal-hal halal dan haram Allah Subhanahu wa taala tegaskan, sampaikan dalam Al-Qur'an. Kemudian wal furqan ini adalah pembeda antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah. Jadi di bulan suci Ramadan ini Miss Nunu dan Miss Lia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Ya, bahkan di negeri kita, bahkan di negeri-negeri muslim lainnya ada peringatan yang disebut dengan Nuzulul Quran. Nah, itu biasanya diperingati di tanggal 17 Ramadan. Makanya para ulama juga memotivasi kita seminimal kita hatam satu kali. Nah, ini kan di kelas sudah ada ya, pasti wali kelas dan guru kelas kalian semuanya sudah buat list hataman ya. Iya. Jadi insya Allah Miss Lia dan Miss Nunu nanti kita ada hataman jama'i, hataman bareng-bareng tanggal 6 April kalau tidak salah ya. Jadi dari sekarang ayo semangat kita tilawahnya. Bahkan Miss Nunu dan Miss Lia, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan hatamnya 60 kali. Masya Allah. 60 kali Miss Lia. Banyak sekali Ustaz ya. Jadi banyak banget ya. Kalau kita kayaknya bukan makomnya, ya, bukan levelnya. Kalau kita paling minimal 1 kali ya. Jadi anak-anakku sekalian, mumpung kita di bulan suci Ramadan, yuk kita sama-sama semangat untuk tilawah ya. Jangan sampai Al-Qur'an di rumah itu sampai berdebu, Miss. Ya nggak pernah dibaca, berdebu, udah bertahun-tahun nggak dibaca ya. Jadi lihat Al-Qur'annya kita tilawah, kita baca ya. Karena sabda Nabi SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an itu akan memberikan syafaat Miss Nunu dan Miss Lia. Ya, li ashabi, kepada para pembacanya. Ya, jadi pesan Ustaz Khalid di rumah kalian baca Al-Quran. Oke? Ya. Itu Miss Nunu dan Miss Lia yang pertama. Jadi keutamaan bulan Ramadan adalah Allah menurunkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Nah, itu ya. Anak-anak dicatat ya. Ya, jangan lupa dicatat ya, Nak ya. Jangan lupa dicatat, nanti ada penilaian dari walas dan ulas. Oke ya. Baik, itu Miss Nunu dan Miss Lia yang pertama. Kemudian kita berikutnya, yang kedua Miss Nunu dan Miss Lia, ini adalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ada satu malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah. Apa itu? Namanya malam Lailatul Qadar. Jadi kalau umat-umat terdahulu, Miss Nunu dan Miss Lia, itu usianya panjang-panjang. Seperti Nabi Adam itu kan 1000 tahun. Terus Nabi Nuh 950 tahun. Nah, umat Rasulullah SAW baina sittin wa sab'in. Hanya antara 60 sampai 70 saja. Ya. Adapun yang lebih dari itu bonus. Ya. Makanya salah satu keutamaan umat Rasulullah diberikan ada satu malam di di malam Ramadan itu namanya malam Lailatul Qadar. Bahkan mungkin kita hafal semua nih, ada namanya surat Al-Qadar. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Nah, ini ayatnya.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Jadi malam Lailatul Qadar itu Miss Nunu dan Miss Lia lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi ke tahun sekitar 83 tahun 4 bulan. Jadi kalau kita bisa 10 tahun bertemu dengan Lailatul Qadar, maka ibadah kita itu setara dengan kurang lebih 83 kali 10, 830 tahun. Masya Allah. Ya. Bonusnya Jadi banyak sekali ya. Usianya pendek, tapi kualitas ibadahnya setara dengan umat-umat terdahulu. Gitu ya anak-anakku sekalian. Jadi kapan pertanyaannya Miss Lia dan Miss Nunu malam Lailatul Qadar ini? Menurut hadis dan keterangan-keterangan yang ada itu di 10 terakhir. 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Dan keterangan yang paling valid adalah di malam-malam ganjil. Jadi malam 21, 23, 25, 27 dan 29. Jadi Miss Nunu dan Miss Lia mumpung nih kita masih hari kedua ya. Hari kedua jadi kita harus lebih semangat ya karena boleh jadi ini adalah Ramadan terakhir buat kita. Jadi jangan sampai aku capek, aku ngantuk, aku lemes. Karena apa? Kalau kita membaca sirah sejarah Miss Lia dan Miss Nunu, perang Badar itu terjadi dan dimenangkan oleh umat Islam di bulan suci Ramadan. Masya Allah. Ya. Perang Badar itu kalau kita baca sirah, umat Muslim saat itu hanya 313 personilnya. Sedangkan kafir Quraisy saat itu ada 1000. Bisa kita bayangkan ya Ustaz ya. 1:3. Tapi dengan kekuasaan Allah dan itu di bulan Ramadan menang. Ya. Bahkan negeri kita memproklamirkan kemerdekaan 17 Agustus 1945 itu juga bulan Ramadan. Masya Allah. Ya, jadi tidak banyak ada alasan Ramadan aku capek, aku ngantuk, aku kan lagi puasa, ya harus lebih semangat. Iya. Okay? Gitu ya, Miss Nunu dan Miss Lia. Iya betul. Jadi yang kedua kata Nabi itu keutamaan di bulan suci Ramadan adalah Allah menurunkan malam yang malam itu lebih mulia daripada 1000 bulan. Masya Allah, barakallah ya. Berarti berapa tuh tadi? 83 tahun 4 bulan. Jadi mudah-mudahan kita semua nih Miss Nunu dan Miss Lia serta anak-anakku sekalian lebih motivasi ya. Karena kita tidak tahu nih, boleh jadi ini Ramadan terakhir kita. Tahun depan kita mungkin tidak ada, Miss. Ya. Jadi jangan disia-siakan, oke? Ya. Baik, itu yang kedua, Miss Nunu. Sesi pertanyaannya mungkin kita di akhir aja ya. Iya, betul. Jadi materi sudah disampaikan, baru. Oke, itu yang kedua ya, Nak. Kalian catat, nanti setelah materi selesai disampaikan, kalian boleh menyampaikan pertanyaannya via kolom chat ya. Oke. Baik, Miss Lia dan Miss Nunu, saya lanjutkan. Ya, yang ketiga. Yang ketiga, di bulan suci Ramadan ini, Miss Nunu dan Miss Lia, Allah menurunkan atau membuka pintu maghfirah seluas-luasnya. Jadi maghfirah itu apa? Ampunan. Kita manusia biasa tidak mungkin lepas dari salah dan hilaf ya. Jadi di bulan Ramadan ini para ulama juga menyebutnya bulan maghfirah. Artinya bulan di mana Allah membuka pintu ampunan seluas-luasnya. Dan ada beberapa amalan yang itu memiliki keutamaan menghapus dosa-dosa kita, Miss Nunu dan Miss Lia. Apa tuh? Apa? Nah, yang pertama puasa kita nih. Nah, puasa yang kita lakukan nih, Miss Nunu dan Miss Lia, itu mengampuni dosa kita. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari? Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang soma itu puasa saum ya. Ramadan, puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, yang penuh dengan keimanan. Wa ihtisaban itu ini Miss Nunu dan Miss Lia, pengharapan.
Artinya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ganjarannya? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi makanya Miss Nunu dan Miss Lia kalau pas puasa jangan ngeluh, Ma, aku capek, ya. Apalagi jam-jam ba'da zuhur, Miss ya. Aku ngantuk, ya. Aku kan puasa, ya. Harus semangat ya. Apa kata Nabi? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni ini dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi semangat puasanya. Semangat. Nah, yang kedua, amalan yang kedua, Miss Nunu dan Miss Lela adalah sholat tarawih. Ya, jadi sholat tarawih Miss Lia dan Miss Nunu pun hadisnya sama tuh, masih nyambung. Man koma, barang siapa yang koma itu kata Imam Nawawi adalah sholat tarawih. Man koma Ramadan, barang siapa yang sholat tarawih di bulan suci Ramadan, imanan wahtisaban, dengan keimanan wahtisaban dan penuh pengharapan kepada Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi Miss Nunu dan Miss Lia, kita nih dari subuh kan ya, subuh kita puasa sampai maghrib. Nah, kemudian kita buka puasa, jeda kan tuh sebentar, maghrib ke isya, kemudian berbondong-bondong kita ke masjid, ya. Sholat isya, dilanjut sholat tarawih. Jangan bilang, kan tarawih sunnah, Miss. Jangan. Tapi ada keutamaannya. Apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi paginya kita puasa, malamnya kita sholat tarawih. Masya Allah. Coba Miss, kita cek dulu ya. Yang ini kan hari kedua nih. Iya. Yang puasa sama tarawihnya full. Coba Pak Hoir mau lihat, angkat tangannya. Angkat tangannya. Ya, yang full. Masya Allah. Masya Allah, banyak sekali. Oke, coba nak semuanya ditampilkan videonya nih, Pak Hoir, Miss Nunu dan Miss Lila. Miss Lia mau lihat, tampilkan videonya. Nah, ini soalnya banyak yang nggak ada videonya nih. Ada Arumi, itu ya. Rafa, Hamdan, siapa itu lagi? Al Ratu, ya. Oke, coba semuanya ditampilkan ya videonya. Baik Miss Nunu dan Miss Lia, itu yang keberapa tadi? Ketiga ya. Jadi kita coba review lagi. Tadi yang pertama apa? Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan. Yang kedua, Allah menurunkan malam Lailatul Qadar di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Allah membuka pintu maghfirah atau ampunan. Itu yang ketiga. Oke, Miss, Ustaz akan sampaikan yang terakhir ya, yang keempat. Yang keempat adalah Allah berikan banyak keutamaan bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi Miss Nunu dan Miss Lia, orang-orang yang puasa nih di bulan suci Ramadan banyak keutamaannya. Yang pertama, Allah ampuni dosanya yang telah lalu. Nah, seperti hadis yang tadi tuh, ya. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Itu yang pertama. Yang kedua, nah ini nih Miss, ya. Yang kedua, bau mulutnya orang yang berpuasa itu Miss, itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, coba poinnya kalau puasa kira-kira gimana, nak? Aromanya, ya. Nah, gimana coba? Kalian, ya, nafas gimana? Iya. Oke, baik. Nah, tapi dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Fawalladzi nafsun," demi yang jiwaku dalam biyadihi, genggaman Allah Subhanahu wa taala, apa namanya? Lamah laqatu famis sa'id, apa Miss? Aroma mulut orang yang berpuasa itu atyabu indallah, itu lebih harum di sisi Allah minar rihil mis,
dari aroma minyak kasturi. Nah, itu jadi anak-anak ya mungkin kita di hadapan manusia bau gitu ya kurang enak. Jangankan di hadapan manusia, coba aja kamu sendiri ya. Di hadapan diri sendiri. Nah itu ya. Tapi di sisi Allah itu lebih wangi, ya. lebih harum daripada minyak Minyak kasturi. kasturi ya Ustaz, Masya Allah. Minyak kasturi itu mahal ya. Kalau yang asli itu kecil aja 250.000. Ya, mahal minyak kasturi, bukan yang kaleng-kaleng ya. Nah, ini yang asli. Nah, itu misalnya jadi aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak kasturi. Ya, nggak boleh ini, nah makruh kalau misalnya kalian pakai hairspray gitu yang dijual itu wangi ya? Tidak boleh ya. Nah, apalagi kalau tertelan nanti bisa membatalkan puasa. Betul. Sama halnya dengan kalau kalian sikat gigi misalnya di siang hari ya. Nah, makruhnya itu khawatirnya tertelan. Ya, baik tertelan si odolnya, pasta giginya atau airnya. Nah, itu. Udah nggak apa-apa ya. Paling kalau mau sikat gigi itu sebelum azan subuh saat imsak gitu ya. Imsak itu kan nih jeda 10 menit kurang lebih sebelum azan subuh. Nah, itu Miss Lia dan Miss Nunu. Terakhir karena nanti kita ada sesi tanya jawab. Tanya jawab betul sekali. Ya. Jadi Ustadz menyampaikan kurang lebih sekitar 30 menit. Nanti 30 menit sebelum penutupan selesai ada tanya jawab dari kalian. Nah, ini nih yang paling kita nantikan adalah orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan akan masuk ke dalam surga melalui pintu yang namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Ya. Jadi ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, muttafaqun alaih. Kalau muttafaqun alaih itu Miss Nunu dan Miss Lia diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi sahih Ustaz ya? Sahih ya, gitu. Baik Ustaz bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fil jannah, sesungguhnya dalam surga, baban, ada pintu. Ada satu pintu Miss Lia dan Miss Nunu. Apa dia namanya? Yuqalu lahu Ar-Rayyan, yang namanya Ar-Rayyan. Jadi ada pintu namanya Ar-Rayyan. Ada surga itu ada 8 pintu. Ya, di sebuah riwayat dikatakan 8 pintu. Salah satu pintunya namanya Ar-Rayyan. Siapa Ar-Rayyan? Adalah pintu yang khusus Allah sediakan untuk orang yang berpuasa. Gitu. Apakah hanya puasa di bulan Ramadan saja Ustaz? Nah, kalau dilihat dari hadisnya itu global. Artinya bisa puasa Ramadan, bisa puasa yang sifatnya sunnah. Puasa sunnah itu ada Senin Kamis, ada puasa Arafah, ada puasa Daud. Kalau puasa Daud, nah itu sehari puasa, sehari tidak. Kalau kita hari ini puasa, besok nggak puasa, besok nggak puasa. Ya, jadi kalau puasa Daud itu hari ini puasa, besok tidak, besoknya puasa lagi. Zigzag, Miss Lia dan Miss Nunu. Miss Nunu dan Miss Lia hari ini puasa, hari ini nggak puasa, besok nggak puasa. Makan terus ya Ustaz. Masya Allah. Baik, lanjutkan ya Miss. Inna fil jannati, sesungguhnya dalam surga itu baban ada satu pintu yang namanya Ar-Rayyan. Ya. Yadkhulu minhu shaimun. Kemudian orang-orang yang berpuasa masuk ke dalamnya, Miss Lia dan Miss Nunu. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun. Tidak ada yang masuk ke dalam pintu itu, pintu Ar-Rayyan itu, kecuali mereka orang yang berpuasa. Jadi ini khusus kalau bahasa kita pintu VIP. Oh iya. Ya, VIP untuk orang yang berpuasa. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada yang masuk ke dalamnya pintu Ar-Rayyan ini kecuali orang yang berpuasa. Masya Allah. Makanya anak-anakku sekalian kita semangat nih ya puasanya. Jadi dengan puasa yang ikhlas, penuh keimanan pada Allah, insya Allah mudah-mudahan kita masuk ke dalam surga melalui jalur pintu Ar-Rayyan. Masya Allah, amin. Nah, saya lanjutkan ini hadisnya. Ya, silakan Ustaz. Kemudian yuqalu, dan pintu Ar-Rayyan ini berkata, Miss. Ya. Jadi kalau di dunia ini kan ada, kita tahu benda mati dan benda hidup. Benda mati kan, benda hidup itu seperti manusia, hewan, tumbuhan, ya. Benda mati seperti mimik, meja, kursi. Nah, di akhirat itu Miss, pintu ternyata bisa berbicara.
Berbicara. Pintu Babu Royan itu bisa berbicara. Apa dia berbicaranya? Aina shaimun. Pintu Babu Royan itu berbicara. Nah, aina shaimun. Mana orang yang berpuasa. Coba kalau pintu atau ini whiteboard nggak mungkin bisa bicara ya, Miss ya. Gitu ya. Kadang juga manusia yang yang bisa bicara juga diam 1000 bahasa. Nah, ini bisa berbicara. Kursi juga bisa berbicara. Nah, itu katanya, aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Fayaqumun. Maka setelah itu orang-orang yang berpuasa semuanya pada berdiri nih. Jadi ketika Babu Royan berkata aina shaimun, mana orang yang berpuasa? Fayaqumun. Orang-orang yang berpuasa pada berdiri. Kemudian la yadkhulu minhu ahadun ghairu. Setelah mereka diseru, mereka masuk ke dalamnya, ke pintu ar-rayyan. Kemudian faida dakhalu, ketika mereka sudah masuk, fa'ughliqa, maka pintunya ditutup kembali. Jadi kalau sudah ditutup, kata Nabi, falam yadkhul minhu ahad, sudah tidak ada satupun yang masuk lagi. Jadi mudah-mudahan itu Miss Nunu dan Miss Lia, puasa yang kita lakukan dari subuh ya, azan subuh sampai maghrib, mudah-mudahan kita digolongkan ke dalam golongan manusia yang masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Mungkin gitu Miss Nunu dan Miss Lia. Selanjutnya bisa kita buka pertanyaan mungkin ya. Insyaallah. Terima kasih. Silakan Miss Nunu dan Miss Lia. Mungkin ada anak-anak kalian mau bertanya, bisa dilayangkan via chat. Sambil nunggu, nanti Miss dibuka percakapan aja kita. Oke, Pak Ustadz. Ya. Boleh tanya Pak Ustadz ya? Boleh Miss Lia, sambil menunggu. Kalau setelah imsak itu kita masih bisa minum nggak sih Ustadz? Boleh. Jadi gini Miss Lia, imsak itu kan secara bahasanya menahan. Artinya gini, biasanya imsak itu durasinya sekitar 10 menit sebelum azan subuh. Iya. Jadi meskipun sudah imsak, kita masih boleh makan dan boleh minum. Nah, jadi kalau sudah azan itu yang nggak boleh. Sampai Allah udah azan gitu ya. Misalnya kalau sudah azan jangan makan lagi ya, jangan minum lagi. Batal ya Ustaz ya? Iya, batal puasanya ya. Karena kalau masih imsak ya, sekarang Miss Lia dan Miss Nunu itu kan subuh jam 4.39. Nah, berarti imsak itu 4.29. Nah, durasi 10 menit itu masih boleh makan, masih boleh minum. Gitu. Ya. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Gimana? Ada pertanyaan nggak nih dari anak-anak salih-salihah? Ada tuh kayaknya ya? Iya, ada nih. Pertanyaannya dari Nizar. Niat sholat tarawih apa, Ustaz? Kayaknya yang atas dulu bisa apa itu? Coba nelan ludah tuh kayaknya ya. Itu yang siapa? Rafa Yusuf. Oh, yang ini tarawih dulu ya? Oke. Baiklah, kalau sholat tarawih kalian bisa niatnya usolli sunnatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Gimana? Miss Nunu dan Miss Lia, usolli sunnatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Ya, aku niat sholat tarawih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah. Udah ya Nizar ya? Dari siapa? Nizar. Oke. Pertanyaan berikutnya Miss Nunu. Dari Iko. Miss, kalau kita wudhu, kita kumur-kumur atau tidak, Miss? Oh, baik. Nah, kalau pas wudhu, ketika kita dalam kondisi berpuasa, ada memang yang boleh dihindari, artinya kita boleh tidak kerjakan. Satu, kumur-kumur. Iya. Kedua, istinsyak. Kumur-kumur itu antisipasi tertelan. Iya, ya, betul. Gitu. Tapi kalau kalian bisa memastikan tidak tertelan, nggak apa-apa. Yang kedua, istinsyak. Istinsyak itu apa, Miss? Memasukkan air ke dalam hidung. Kemudian istinsyar mengeluarkan. Nah, itu kata para ulama boleh kalian tidak melakukan. Ya. Menjaga ya Ustaz ya. Antisipasi nih. Khawatirnya kamu semangat, ketelan. Iya. Ini masuk lagi ke hidungnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jadi sebaiknya dikerjakan rukunnya saja Ustaz ya. Rukunnya saja gitu ya.
Lanjut yang ketiga dari Selo. Pak, saat sholat tarawih pakai doa iftitah atau tidak? Iya, kan itu udah bagian ya, bagian urutan. Ketika Sholat. kita takbir, ya niat itu kan takbiratul ihram. Sebelum kita baca Al-Fatihah, itu baca apa? Doa iftitah. Boleh kalian ya Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira dan seterusnya. Atau juga ada nih doa yang lain, misalnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya dan seterusnya. Ada juga yang pendek, nah, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah, itu juga doa iftitah. Ya, gitu. Tuh. Ada lagi? Next dari siapa lagi nih Miss Nunu? Dari Falah. Dari Falah. Oke. Pintu Ar-Royan dalamnya ada apa? Masya Allah, tabarakallah. Nah, ya. Nah, di surga itu ya dari keterangan-keterangan yang ada atau misalnya ayat yang kalian juga hafal ya di surat Al-Baqarah ayat 8 itu radhiyallahu jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada. Jannatu adnin. Nah, jannah adn, surga. Nah, surga itu bisa ada 8 nama. Salah satunya surga. Ya. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir di dalamnya itu sungai-sungai. Nah, ini contoh aja ya, Naya, contoh saja. Di surga itu ada sungai, nah, tapi sungainya tidak seperti sungai Kalimalang. Ya, yang butek gitu ya. Nah, yang ada itu sungai di surga itu putih, ya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu. Masya Allah. Dan luasnya bagaikan langit dan bumi. Ya, jadi surga itu tidak bisa dinalar dengan iya betul ya Ustaz. Ya, itu nah ya, itu gambaran sederhananya. Mudah-mudahan kita semua Miss Nunu dan Miss Lia masuk ke dalam surga melalui pintu babur ya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Gimana Miss? Ada lagi? Ada, selanjutnya dari Hasna. Hasna, oke. Ustadz, kenapa sholat tarawih cuma di bulan Ramadan? Katanya Ustadz. Iya, karena itu ketentuannya qot'i. Jadi kalau syariat itu ada yang memang sudah baku, ya, seperti tadi tuh tarawih. Tarawih kan itu ada yang namanya Miss Nunu dan Miss Lia, qiyamul lail, ya, qiyamul lail, witir, tarawih. Ini kesamaan dari 3 sholat ini adalah dilakukannya di malam hari. Nah, apa yang membedakan dengan tarawih? Tarawih ini hanya ada di bulan Ramadan. Tapi kalau tahajud dan witir itu di luar Ramadan ada, gitu. Nah, sedangkan tarawih ini qot'i atau mutlak, nah itu hanya di Ramadan. Tidak bisa kamu atau kita semua nanti setelah Ramadan bulan Syawal habis Isya kamu ngapain? Kamu sholat tarawih masih berlanjut. Nah, itu perkara baru, itu yang disebut dengan bid'ah ya. Betul. Gitu ya. Gitu. Jadi alasannya mengapa tarawih itu hanya di bulan Ramadan. Ada lagi nih? Masih ada Ustaz. Sebelumnya ini ada Indah Zizi, suaranya putus-putus. Coba diangkat tangannya kalau suara Misnya nggak jelas sayang. Oke. Nah, kita cek suara dulu ya. Misnya suara terdengar atau tidak? Angkat tangannya. Ya, terdengar tidak? Putus-putus atau enggak ya? Coba. Oh, terdengar. Oke. Termasuk penjelasan Ustadz kedengaran tidak? Khawatirnya Ustadz udah ngomong capek-capek. Iya betul Ustadz. Oke, ada lagi Miss Nunu pertanyaannya. Ada ini dari Aisyah. Aisyah, oke. Assalamualaikum Pak. Kalau misalkan baca kunut dan sholat witir pada sholat tarawih boleh tidak? Oke, baik nah. Kunut itu ada yang namanya kunut yang biasa kita baca di subuh kalau madhab Syafi'i, atau di witir yang Allahumma dini fi man hadait wa afini fi man afait dan seterusnya. Ada yang kunut nazilah. Nah, itu pertanyaannya kalau misalnya baca kunut dan sholat witir pada sholat tarawih. Kunut itu mutlak ya, nah kalau kunut yang biasa kita baca itu hanya di witir dan subuh. Nah, subuh itu ada khilaf, subuh hanya di mazhab Syafi'i. Ya, kalau witir juga ada perbedaan tuh. Kalau mazhab Syafi'i itu di malam ke-16 dan seterusnya. Oh iya. Nah, kalau mazhab selain itu dari malam pertama juga nggak apa-apa. Gitu.
Itu apa? Kunut di sholat witir. Tapi kalau di tarawih tidak ada kunut di tarawih. Kunut itu adanya di witir, iya. Maksudnya ke betul. witir kali ya. Iya. Iya. Di witir. Coba ada lagi? Ada lagi nih dari Niwang. Niwang. Ustaz, emang boleh sholat tarawih jam 3 menjelang sahur? Boleh. Boleh ya. Ya. Jadi sholat tarawih itu mislia dan misnunu dimulai setelah kita melaksanakan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih kemudian ba'da tarawih itu ba'da tarawih ba'da isya itu sudah boleh sampai kemudian sebelum waktu subuh. Nah, dan kalau bisa ditutup dengan witir. Kadang ada juga nih mislia dan misnunu. Bolehnya, aku kan tadi udah sholat di masjid nih, tapi udah sholat witir. Nah, boleh, tetap boleh qiyamul lail. Yang tidak boleh itu witirnya 2 kali. Sudah witir di masjid, witir lagi sendiri. Nah, itu yang tidak boleh. Tidak ada witir 2 kali ya, Naya. Jadi 1 kali. 1 kali. Ada lagi Miss Nunu dan Miss Nia. Ada lagi nih dari Abdus Sofi. Abdus Sofi. Sofi ya. Tarawih ada yang 11 rakaat dan 27 rakaat katanya. Oke, baik. Baik, Nak. Jadi memang tarawih itu, Nak, bukan hanya tadi berapa nih 11 dan 27. 27. Ya, biasanya 11 itu 8 rakaatnya tarawih, 3 rakaatnya rakaatnya witir, Ustaz ya. Itu bukan 27 ya, tapi 23. 23 ya. Biasanya tarawihnya 20, ini 3. Mana yang benar? Semuanya benar. Nah, bahkan kalau di madhab Imam Malik itu 30 rakaat. 30 rakaat. Nah, kita baru 8 udah ngeluh capek. Ya. Tapi dua-duanya sahih Ustaz ya? Iya, dua-duanya pilihan ya. Dua-duanya boleh kita kerjakan. Terlebih itu kan sholat sunnah ya. Iya, boleh 11, boleh. Jangan sampai kalian kita semua berantem hanya karena jumlah rakaat yang berbeda. Oke? Sofi. Iya, betul. Gimana, ada lagi Miss Nunu dan Miss Lia? Lanjut, ini dari Khalif, pertanyaannya lucu sekali. Mana? Miss mau nanya, kalau radang tenggorokan boleh nggak puasa? Boleh lah ya. Radang tenggorokan kan yang radang cuma tenggorokan ya. Boleh ya. Tadi kalau nggak salah sempat terlewat Miss, ada yang bertanya apakah menelan ludah itu batal? Oh iya. Menelan ludah itu tidak batal. Karena itu memang bagian dari enzim pencernaan. Nah, ya, yang batal itu kamu nelan air kelapa. Dari luar ya. Kalau ludah itu itu sudah sepaket dengan enzim pencernaan di tubuh kita. Jadi tidak batal. Ya, Allah a'lam bishawab. Gimana? Ada lagi? Niko nih pertanyaannya. Nih, sholat tarawih pahalanya berapa? Masya Allah. Kalau untuk nominal, angka-angkanya saya tidak tahu ya. Tapi kalau kita melihat dari hadis tadi, man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban, barang siapa yang sholat tarawih, itu apa? Ganjarannya ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu ya Ustaz. Itu jadi tidak ada nominalnya ya. Kecuali baca Al-Qur'an nih, ada nominalnya. Di riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah, dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun, maka baginya adalah pahala kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap huruf itu 10 kebaikan. 10 kebaikan. Jadi kalau kita baca alif lam mim, nah itu ada berapa Miss? Ada huruf alif, lam sama mim. Maka kata Nabi, la aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun harfun, alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi ketika kita membaca alif lam mim itu 3 huruf dikali 10 30. Gitu. Jadi kalau sholat tarawih tadi pertanyaan siapa Miss? Siapa tadi itu? Abdus Sofi ya. Abdus Sofi itu tidak ada nominal angkanya ya. Tapi kalau tilawah ada. Jadi kalau kita bayangkan satu halaman misalnya ada katakan 300 huruf, maka tinggal dikali 10 kebaikan, maka 3000 kebaikan. Baik, ada lagi Miss? Ada lagi nih Ustaz, dari Firza. Firza, oke.
kakak ya, Oh, kakak. Kak Nunu dan Kalia. Kak Hoyer juga ya. Baik, gimana? Kenapa puasa harus sampai maghrib? Nah, ini juga sama ya. Ini sama. Ini sudah qot'i ya. Udah qot'i. Lagi, kalau nggak sahur puasanya sah nggak Ustadz? Nah, sahur itu kan sunnah ya Naya. Kalaupun kalian tidak sahur itu sah. Akan tapi sayang kalau kamu tidak sahur. Kenapa? Sesedikit apapun kita sahur, di situ ada keberkahan ya. Jadi kamu misalnya cuma minum air putih atau misalnya 1 butir kurma, itu ada keberkahan dalamnya ya. Tasaharu, bersahurlah kalian, fa innahu mubarakan, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Masya Selain Allah. tadi sekecil apapun Miss kita minum segelas, kan otomatis ada cadangan energi. Apalagi kalau Miss Lia dan Miss Nunu makan sepiring, energi untuk beraktivitas selama 1 hari full ya. Gitu. Jadi kalau dibilang sah atau tidak sah. Yang membatalkan puasa itu kan 1 makan disengaja, minum disengaja, itu yang membatalkan puasa. Oke, ada lagi nih? Nah, kalau muntah dari Laika, muntah membatalkan puasa atau enggak Ustaz? Muntah itu kalau disengaja, Miss. Kok ada disengaja? Ada. Misalnya kamu sikat gigi, terus agak ke dalam sehingga menimbulkan rasa mual. Kamu muntah. Itu yang disebut dengan kamu muntah sengaja. Tapi kalau misalnya Miss masuk angin, kemudian muntah, itu tidak membatalkan puasa. Tapi kalau tadi seperti sikat gigi, kemudian kamu terlalu bersemangat, akhirnya timbul rasa mual, muntah, nah itu ya yang dikategorikan disengaja. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi nih? Dari Dimas kelas 3B. Oke. Nis, kalau kita wudhu, kumur-kumur, ketelan airnya, puasa kita batal nggak? Oke, apapun yang tidak disengaja, tidak diketahui, maka tidak batal. Makanya dari kajian ini nih kalian udah mendengar tadi tuh ya, seperti menelan ludah itu tidak batal ya. Terus apa tadi, sahur ya Miss ya, sahur itu nggak sahur nggak apa-apa. Ada lagi nak nih yang umum di antara kalian. Nangis itu batal tidak? Nangis itu tidak batal. Itu tidak batal. Yang batal itu wah, ya, asik sih rasanya. Itu ya batal. Oke, ada lagi. Ustadz, kalau sholat witirnya sudah bareng sama tarawih, masih bisa tahajud tidak? Masih bisa. Jadi gitu, Miss Nun dan Miss Lia, misalnya nih malam ini kita sudah ikut tarawih dan witir sama imam. Kemudian nanti kamu bangun nih ya malam jam 3 atau setengah 4 ketika sahur, boleh lagi tidak salat boleh ya. Yang tidak boleh adalah sholat witir. Iya, 2 kali Ustaz ya tadi ya. Tidak boleh. Baik, gimana tuh, ada lagi tuh? Ada pertanyaan yang tadi. Gimana, ada lagi? Miss, kalau bulan Ramadan pahala sama dosanya dikali lipat. Iya, Masya Allah, tabarakallah ya. Jadi di bulan Ramadan ini kebaikan dilipat gandakan, keburukan dilipat gandakan. Ya, makanya sama seperti bulan apa itu ya, Rajab ya. Itu juga sama Miss, kebaikan dilipat gandakan, keburukan, dosa dan kemaksiatan dilipat gandakan. Makanya kita banyak berbuat kebaikan, meminimalisir berbuat keburukan karena dilipat gandakan ya. Gitu. Dari virus kelas 6 nih, Pak, kalau sholat tarawih ketinggalan diulang lagi ya? Misalnya kayak gini nih, misalnya dia si virus nih, katakan sholat tarawih di masjid yang 8 rakaat nih. Nah, terus telat nih 1 salam. Udah ikutin imam aja. Ya, katakan berarti dia ikut imam hanya 3 salam nih. Nah, itu ikutin aja sampai selesai. Karena kadang-kadang Ustadz suka nemuin kayak gini nih. Dia langsung sholat sendiri, terus dia jalan ini, gerak sendiri. Nah, itu akhirnya nanti nggak bersama imam. Jadi saran lain adalah yang tertinggal biarin aja dulu tertinggal, kamu ikutin dulu imam sampai selesai. Nah, kalau itu sisanya nanti boleh sholat di rumah. Di akhir juga boleh ya. Tapi biasanya kalau di masjid
nanti suka Miss. Oke, jadi Kamu sholat ikutin lagi. imam aja Iya, ya Ustaz ya. ikutin Kalaupun imam aja. dapatnya misalnya 6 rakaat ya udah nggak apa-apa Nah, gitu nggak ya. apa-apa ya. Gitu. Coba ada lagi Miss Lia dan Miss Nunu. Coba kita cari lagi. Itu kan bener ya, tadi ya ketelen ya. Iya. Ada yang tertelan. Banyak sekali Itu pertanyaannya ya banyak, dari 200 anak-anak, Masya 12 Allah. message. Iya, banyak ngobrolnya juga ini. Iya, emang. Miss, kenapa Ramadan setahun sekali katanya? Iya, karena memang Ramadan itu hanya 1 bulan. Ya, dalam setahun itu hanya 1 sebulan Ramadan. Oke, kita cari pertanyaannya. Kalau marah membatalkan puasa nggak Ustaz? Nah, jadi gini Miss, ada yang membatalkan puasa, yang menghapus pahala puasa. Kalau membatalkan puasa itu hanya makan disengaja, tidak sengaja itu batal. Nah, ada pun marah, kemudian bohong, kemudian misalnya namimah, adu domba itu ya, itu kategorinya adalah menghapus pahala puasa. Berarti sia-sia Ustaz ya? Sia-sia. Makanya dalam sebuah riwayat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin," banyak orang yang berpuasa, laisa min siyamihi, dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, ilal juwal atas, kecuali lapar dan dahaga. Ya. Tapi ada kategori marahnya nggak sih Ustaz? Iya, marahnya itu ketika marah yang tidak berdasar. Ini tiba-tiba misalnya, marah gitu. Adapun misalnya Miss Lia marah di kelas gitu ya, aku karena apa namanya misalnya gemes nggak bisa dibilangin, nah itu bukan kategori marah yang tidak berdasar. Ya. Betul. Kamu juga selama Ramadan nanti di sekolah jangan memancing wali kelas dan guru kelasnya emosi ya. Betul. Gitu. Ada lagi nggak ya pertanyaan dari anak solih-solihah nih? Miss, ada berapa yang bisa batalin puasa di anggota tubuh? Di anggota tubuh. Kalau secara umum, Miss Nunu dan Miss Lia hanya 2 ya. Satu makan sengaja, minum sengaja, sama tadi itu kalaupun dimasukkan adalah muntah yang disengaja. Sehingga kategorinya adalah menghapus pahala puasa. Oke, itu apa tuh? Kalau buka siang. Iya. Buka siang, habis zuhur, habis itu langsung puasa lagi. Boleh nggak? Nah, itu dijawab dulu nggak, Wes? Iya, dijawab. Baik, nah itu puasa anak-anak ya. Misalnya puasa masih TK kelas 1 ya. Anak Mohir juga gitu. Sebelumnya waktu kelas 1 itu udah latihan puasa. Zuhur, Miss Nunu dan Miss Lia buka nih. Nah, sekedar dia makan, habis itu lanjutin puasanya lagi. Nanti buka lagi. Nah itu dalam rangka latihan ya. Tapi kalau ini udah kelas 1, 3, kelas 3, iya. Gitu. Harusnya sudah full Ustaz ya. Iya. Karena saya juga punya putri di sini kelas 3D, Syifa ya. Itu alhamdulillah dari kelas 2 sudah full puasanya. Alhamdulillah, Insya Allah. Baik, ada lagi Miss? Oke Ustaz, kayaknya sudah kita cukupkan. Iya, betul. Sudah cukup? Iya. Baik, ini juga sudah mendekati jam 5 ya. Betul. Artinya waktu podcast kita juga sudah mau berakhir. Baik, mungkin gitu Miss Nunu dan Miss Lia untuk podcast hari ini. Mudah-mudahan kita semua selalu Allah berikan kesehatan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Amin. Ya, kalian juga selalu jangan lupa ya selalu THTQ di rumah, sholat 5 waktunya ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di podcast besok Miss ya. Iya betul, pagi hari ya. Besok kalau Sabtu itu pagi Miss. Iya. Jam 9 sampai jam 10. Gitu. Baik, mungkin Miss Nunu dan Miss Lia, saya undur pamit dulu dan anak-anakku sekalian. Sekali lagi, Wahid mengingatkan jangan lupa kalian sholat 5 waktu di rumah, THTQ, murojaah ya. Insya Allah nanti hari Senin kan masuk ya Miss. Iya betul. Ya baik, Pak Wahid undur diri, pamit. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul. Miss boleh keluar? Ya di pagi hari
Hari ini Keluar, Miss. Ya, pukul 9 sampai 10 insya Allah ya Miss Nunu ya. udah sampai Miss, boleh keluar. Keluar. udah selesai, Miss. Oke Miss, tutup dulu ya. Terima kasih yang sudah bergabung di podcast sore hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Ustadz Khair bermanfaat untuk kita semua. Miss, boleh keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.